warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia anak sekalian yang saya banggakan dan yang saya hormati. Mari kita mengikuti pembelajaran daring melalui pembelajaran video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video ini berguna bagi anak sekalian. Sekarang materinya individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Adapun pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. 2. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Berikutnya, individu. Pengertian daripada individu dalam konsep manusia. Individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Saya lanjutkan. Kelompok. Yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ini kehidupan berkelompok dalam kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya, hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah adanya interaksi sosial. Berikutnya, hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Berikutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Sifat-sifat kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Berikutnya, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Demikian juga sebaliknya pada kontak yang bersifat sekunder. Komunikasi. Unsur-unsur daripada komunikasi atau yang ada dalam slide ini, unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama ini, dalam lingkaran yang pertama ini,
komunikator, kemudian berikutnya komunikan, kemudian adanya pesan, kemudian media, setelah itu efek. Saya ulangi, unsur-unsur pokok dalam komunikasi mengarah pada komunikator, komunikan, pesan, kemudian media, dan efek. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, sebagai pengetahuan dasarnya. Tapi perlu saya sampaikan, nanti perlu kalian baca pada literasi yang ada apa yang dimaksud dengan komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek, dan seterusnya. Selanjutnya, sang tokoh Erving Goffman dikenal sebagai seorang sosiolog dan penulis, lahir di Manville, Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Goffman adalah salah satu sosiolog paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia mempelopori studi tentang interaksi tatap muka atau face-to-face interaction. Pendekatan interaksi sosial. Menurut W.I. Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi. Kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Sugesti. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya, orang tua. Berikutnya, langsung identifikasi. Ini proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Ini identifikasi. Selanjutnya, simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Empati. Empati merupakan simpati simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Sekian aja dulu anak sekalian ya, pembelajaran yang saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tetap mengikuti terus pembelajaran daring yang melalui video ini. Demikian anak sekalian, jangan lupa pesan saya tetap membaca buku-buku literasi lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.